Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester. Ujian tengah semester kali ini saya sudah minta di minggu lalu untuk teman-teman membuat sebuah kerajinan yang berbahan dasar dari bahan buatan. Jadi kerajinan dengan bahan buatan. Kalau minggu lalu kita sudah bahan alam, yaitu kerajinan tanah liat. Nah, pertemuan ini kita akan masuk ke bahan buatan. Karena itu, nanti setiap mahasiswa silakan paparkan hasil karyanya. Saya akan panggil satu persatu, dan saya akan dulu dibuat. Jadi luarannya adalah video dan produknya. Nah, yang pertama ini atas nama Rengganis ya. Kita akan saksikan dulu videonya, baru kemudian Ganis akan paparkan teknis atau detail pembuatannya seperti apa. Layar saya sudah terlihat? Sudah ya. Kita play. Jadi berupa bingkai ya. Oke, silakan Danis untuk menceritakan proses kerjanya, nama barangnya, fungsinya, cara pembuatan, apa yang dipelajari dari barang tersebut saat pembuatannya, dan berapa modal yang dikeluarkan dan kira-kira akan dijual dengan harga berapa. Silakan Danis. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Fania semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerajinan yang sudah saya buat dari bahan sedotan plastik. Nah, yang saya buat ini yaitu nama barangnya yaitu keranjang gantung dan vas bunga. Nah, fungsinya itu kalau yang keranjang gantung itu bisa untuk menaruh barang dan bisa digantung juga di atas gitu. Dan vas bunga yang ini fungsinya yaitu untuk menyimpan foto. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, yang keranjang gantung ini memakai sedotan dan disusun-susun aja palingan. Disusun-susun sehingga membentuk sebuah kotak yang persegi panjang, lalu dibuat seperti talinya. Dan kalau yang bingkai foto ini dibuatnya yaitu dengan cara memakai kertas dan memakai sedotan dan disesuaikan dengan ukurannya dan ditambahkan hiasan-hiasan. Nah, apa saja yang dipelajari yaitu saya mempelajari untuk ketelitian dan kesabaran. Karena dalam menyusun-menyusunnya itu terkadang suka cepot-cepot sedotannya gitu. Terus harga dan modal, harga mungkin akan saya jual sekitar 10.000 dan untuk bingkai fotonya sekitar 8.000 mungkin. Terus untuk modalnya sedotan dan lain-lainnya ada sekitar 20.000 mungkin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipaparkan Sita. Nah, cuman yang harus jadi bahan perhatian kita semua, kali ini kan kita menggunakannya sedotan ya, sebagai bahan buatan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau kita lihat tadi sedotannya kayak kinclong, artinya sedotannya baru. Ya enggak? Jadi kalian membeli sedotan untuk dijadikan hasil karya. Nah, jadi agak beda konsepnya ketika kita mau membuat sebuah kerajinan berdasarkan limbah. Memang di awal tidak saya sampaikan ya, saya tidak meminta
wajib baru atau wajib dari bahan bekas, tidak. Cuman harus dipahami esensinya ketika kita membuat kerajinan, kemudian kita arahnya ke lingkungan gitu ya, maka yang digunakan adalah kerajinan dengan bahan dasar limbah. Sama halnya nanti ketika kalian menjadi guru, kalian jelaskan ke siswanya seperti itu. Kenapa kita membuat kerajinan menggunakan bahan sedotan gitu. Jangan sampai kita jadi beli sedotan, jadi kita kan yang memproduksi sampah jadinya. Ya kan? Tapi dasarnya harus menggunakan bahan yang ada gitu. Misalnya entah kita kerjasama dengan ini misalnya dengan coffee shop, dengan toko-toko yang memproduksi pop ice gitu misalnya ya, kalau misalnya dia punya sedotan yang selalu terbuang gitu misalnya, itu bisa gitu. Jadi konsepnya dipahami dulu. Tapi untuk tugas kali ini saya pengen lihat lebih ke hasil karyanya sih, gimana kreativitas kalian dalam mengolah si bahan dasarnya tadi. Jadi untuk informasi bahan dasarnya semua sama ya, yaitu sedotan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke riset kedua. Ini saya sudah buka videonya Sita. Kita simak bareng-bareng dulu videonya Sita. Sudah muncul layar saya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, jadi karyanya berupa kompartemen gitu ya. Mana Sita? Istilahnya hilang. Tidak ada dalam room ini. Maaf Ibu, tadi Sita laptopnya nge-hang Bu, jadi terlempar. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Di sini ada Nida. Bentar, saya share dulu. Sudah muncul tampilannya. Keren banget. Effortnya gede nih selalu Nida. Kemarin dia menjahit kain perca menjadi sebuah tote bag. Hari ini dia menganyam sedotan menjadi tas. Oke, silakan Nida dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Fania. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kerajinan yang dari bahan buatan ini, saya membuat solder bag, di mana solder bag itu berfungsi sebagai wadah atau tempat barang-barang kecil yang bisa kita gunakan, yang bisa kita bawa ketika kita akan bepergian. Lalu cara pembuatannya itu pertama dari satu sedotan itu kan umumnya panjang ya. Nah, dari satu sedotan itu dipotong menjadi dua. Lalu setelah dipotong menjadi dua, sedotannya itu ditekuk menjadi kayak semacam tali gitu. Jadi dia nyambung gitu. Nah, kalau sudah disambungkan seperti itu, berikutnya proses menganyam. Saat proses menganyam, yang pertama kali itu menggunakan 4 sedotan. Nah, berikutnya untuk proses menganyam yang berikutnya itu menggunakan 3 sedotan. Nah, untuk bagian alas bawah tasnya, saya belum nunjukin hasilnya, ini kan hasilnya.
Nah, untuk bawah tasnya ini saya menggunakan 8 deret dan 2 baris. Kelihatan tidak? Nah, 8 deret, 2 baris. Lalu ke atas nih. Jadi pas buat kotak pertama ini, itu dia menggunakan 4 sedotan dan berikutnya itu 3 sedotan. Nah, dari kerajinan ini apa yang saya pelajari? Saya mempelajari bagaimana cara kita bisa mengkondisikan antara tangan, mata, terus mengontrol gerakan tangan menggunakan otot jari. Jadi tuh semua itu bagaimana cara kita supaya bisa fokus gitu kan? Karena ternyata setelah saya mencoba membuat kerajinan ini, menganyam itu tidaklah mudah, apalagi untuk saya yang masih pemula. Tuh. Nah, untuk harga yang saya berikan, saya menentukan harga sekitar 20 sampai 25 dari modal yang saya keluarkan sekitar 40.000. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul sekali tadi dia sampaikan butuh fokus. Apalagi kalau menganyam itu yang ada pola warnanya. Tadi kan pink dan putih. Kalau misalnya salah gunakan sedotan, maka warnanya tidak akan muncul sesuai dengan yang diharapkan. Bayangkan tadi kan baru warna pink dan putih ya. Belum lagi kalau kita ingin memunculkan sebuah gambar. Kebayang nggak? Misalnya kita mau bikin pola kepala Mickey Mouse gitu di dalam tas itu dengan menggunakan warna dari sedotan aslinya. Itu kan PR ya, kita harus tahu nih di sebelah mana nih warna sedotan yang hitam gitu. Nah, prinsip menganyam ini juga digunakan saat menganyam dalam itu ya pembuatan songket, pembuatan tikar. Dalam menganyam itu betul-betul butuh fokus karena apalagi kalau memunculkan sebuah pola ya. Kalau songket tuh dia ada benang-benangnya. Benang mana nih yang masuk sekarang? Benangnya lagi warna apa gitu. Terus di lapisan keberapa gitu. Saya pernah berkunjung ke desa Sade di Lombok. Ya, itu dia punya khasnya memang kan menenun gitu ya. Itu kita diajari tuh, kita dikasih kesempatan untuk ya nggak banyak sih kayak berapa baris gitu kan. Cuman ternyata seribet itu prosesnya. Duduknya itu ada caranya, kemudian tangan mana yang digunakan untuk menarik tuasnya, seperti itu. Nah, menganyam yang tadi dicontohkan sama Nida itu contoh sederhananya. Dan tetap butuh konsentrasi. Tadi terlihat sih, kita bisa lihat tingkat kesulitannya dari berapa banyak warna yang digunakan dalam sebuah karya. Tadi dengan 2 warna tuh sudah terlihat tuh. Butuh konsentrasi, beda dong kalau satu warna ya kan. Satu warna kita nggak perlu fokus banget kayak ya satu warna aja semuanya gitu kan. Tapi kalau udah 2 warna itu butuh konsentrasi lebih pasti. Oke, thank you Nida. Selanjutnya kita masuk ke karyanya Alda. Dulu karyanya Alda. Sudah muncul tampilannya? Oke, Dreamcatcher. Ada banyak memang tipenya ya. Tipe Dreamcatcher itu macam-macam bentuknya. Ukurannya juga macam-macam. Oke, silakan Alda untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya buat dari bahan sedotan yaitu bernama Dreamcatcher yang berfungsi untuk menghias ruangan. Cara pembuatannya yang pertama, kardus yang dibentuk menjadi lingkaran dengan diameter 10 dan dalamnya 5. Lalu ditempelkan sedotan yang dipotong berbeda ukuran seperti 15, 10, 9,5, 9, dan 8. Setelah dipotong sedotannya, lalu kita tempelkan ke kardusnya yang sudah dililitkan terlebih dahulu dengan benang wol ke seluruh permukaan kardus. Selanjutnya itu benang wolnya kita lilitkan kembali ke bagian
sedotan yang sudah ditempelkan agar biar lebih mempercantik dream catcher-nya ini. Setelah itu bagian yang bawahnya itu dibiarkan menjuntai seperti ini agar terlihat lebih terjatuh gitu, dan diberi hiasan pada bagian yang menjuntai ke bawahnya. Untuk apa yang saya pelajari yaitu kesabaran dalam melilit benang wol, karena untuk melilit benang wol ini seringkali kusut dan butuh ketelitian. Harga yang saya jual sekitar 15.000 dengan modal 10.000. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin bisa ditunjukkan Alda ke layar. Full gitu, bentuknya seperti apa. Oke, jadi sedotan itu digunakan sebagai kerangkanya ya. Oke. Kemudian bawahnya coba lihat. Itu kayaknya mulai riuh ya bawahnya. Kayak mulai terjalin gitu. Coba kamu mundur dikit terus ditunjukkan. Oke, sepertinya kalau kita lihat Dreamcatcher yang dijual di pasaran kan dia heavy sama wall-nya ya, benangnya tuh banyak gitu. Jadi sepertinya kalau biar bisa lebih terlihat agak besar gitu, mungkin si wall-nya perlu ditambah lagi tuh, atau perlu dibuat lebih besar lagi sehingga terlihat bentuk Dreamcatcher-nya. Sama tadi, biasanya sih kan bulat, kemudian bawahnya menjuntai. Nah, menjuntainya itu juga banyak tuh wall yang dibutuhkan. Mungkin juga bisa ke bawahnya ditambahkan sedotan biar lebih tegak. Tadi kan terjalin ya bawahnya ya. Terjalin gitu benang-benang wallnya di sebelah bawah. Oke, that's good. Jadi ternyata Dreamcatcher bisa loh dibuat dari sedotan. Oke, thank you Alda. Selanjutnya kita masuk ke Yasmin belum hadir, Andin. Sebentar, saya buka. Andin. Oke, sudah muncul tampilannya. Jadi dua part, ada bunga dan ada hiasan tadi sepertinya. Oke, silakan Andin untuk menjelaskan karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat kerajinan bunga. Ini perpaduan dari kerajinan bahan alam yang kemarin sama bahan buatan karang. Ini fungsinya buat hiasan di meja atau di rak itu. Untuk cara pembuatannya itu yang pertama bikin kelopaknya. Ada yang 5 cm, ada yang 4 cm, kemudian dikerok biar menjuntai gitu. Kemudian dibuat daunnya juga. Terus itu disatuin menggunakan lem tembak dan kawat. Terus dililit pakai floral tape, kemudian dirangkai jadi bunga. Untuk modal yang ini itu, untuk bunganya doang itu 21.000. Untuk harga jual itu kalau bunganya doang itu 20.000. Tapi kalau sama ininya vasnya itu 45.000. Terus yang kedua, untuk yang kedua ini hiasan dinding dari sedotan juga. Cara buatnya itu sama, bikin bunganya juga sama kayak gini. Terus untuk yang hitam-hitamnya ini itu digunting 11 cm sama sekitar 7 cm, kemudian disusun dan dilem. Untuk modalnya yang ini itu 22.000.
22.000. Untuk harga jualnya itu 15.000. Untuk hal apa yang dipelajari itu, yang pertama itu benar kesabaran, terus juga ini karena ngerangkai bunganya itu cukup susah, jadi kurang sesuai sama ekspektasi, tapi nggak apa-apa, coba lagi. Oke, kalau kita lihat tadi bentuknya beda-beda ya. Maksudnya kayak gini, saya pernah juga tuh bentuk sedotan seperti itu. Jadi cara kita ketika udah buat pola kelopak dalam sebuah sedotan, kemudian kan diserut gitu ya agar dia bisa melengkung. Melengkungnya juga beda-beda tuh derajatnya. Kalau misalnya semakin kencang kita melekuknya, pakai tenaga gitu ya, pakai effort buat sedotannya, maka dia akan semakin melengkung gitu kan. Kalau cuman sedikit lagi tenaganya juga dia akan sedikit melengkungnya gitu. Itu akan mempengaruhi gaya bunga yang muncul. Coba lihatin lagi bunganya. Terus bentuk pola bunganya, apakah bulat? Oke. Lihat kan di tengahnya itu ada yang bulat, ada beberapa kelopak di dalam, kemudian makin keluar. Terus bentuk daunnya juga dia kasih yang bergerigi gitu kan. Nah, kalau ada orang lagi bikin nggak pakai gerigi, nanti akan memunculkan hasil bunga yang lain lagi gitu. Nah, bentuk bunganya juga macam-macam. Nah, bisa juga main kombinasi warna, ya nggak? Kalau ini kan dia pakai satu warna nih, warna merah gitu. Ntar ada juga warna yang pakai kombinasi warna gitu. Tadi kalau saya lihat bentuk bunganya sudah bagus banget ya, bukan bunga yang common gitu. Ini bunganya sudah kayak apa nih, berlapis-lapis gitu lah, kayak mawar gitu. Coba yang satu lagi yang warna hitam. Tadi yang hitam tuh sedotan kan? Yang hitam itu sedotan kan? Ya. Coba lihat bunganya. Nah, itu kan tengahnya ada apa tuh? Tengahnya yang kuning-kuning apa tuh? Di tengah-tengah. Itu sama Bu, sedotan. Nah, oke. Tapi nggak ada di bunga yang tadi kan? Iya, Yang nggak ada Bu. nggak ada. Nah, itu maksud saya. Jadi, kreativitas kita menentukan hasil bunga yang muncul. Sama lihat daunnya. Daunnya juga beda nih. Ya kan? Lihat daunnya. Yang ini lurus, nggak bergerigi gitu kan. Coba kamu giniin. Dua produknya. Tuh, jadi satu bahan yang sama bisa menghasilkan jenis bunga yang beda tergantung dengan kreativitas kita pada masa itu gitu. Mungkin next time kalau misalnya Andin buat bisa jadi bentuk bunganya beda lagi. Gitu. Memang tergantung kreativitas kerajinan tangan saat itu dan kesabaran saat itu. Butuh waktu berapa lama Andin buatnya? Kemarin 2 hari Bu, dari pagi. Oke, 2 hari. Sip. Oke, thank you Andin. Selanjutnya kita beralih ke Nurjana. Sebentar, saya buka dulu videonya. Oke. Wow, ini beda lagi nih tekniknya nih. Coba silakan Nurjana untuk menjelaskan. Suaranya kecil banget, say. Masih kecil nggak ya? Oke, udah lumayan. Jadi kerajinan dari bahan buatan yang saya buat itu kerajinan bunga anggrek. Bunga anggrek, bahkan dia spesifik bunga anggrek. Oke. Jadi fungsinya itu hanya sebagai hiasan aja. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, untuk pembuatan bunganya itu satu bunga itu terdiri dari 6 kelopak dan satu kelopaknya itu berukuran 3,5 cm
Dan itu tuh dari 6 kelopak itu 5 kelopaknya saya menggunakan warna pink dan 1 kelopaknya menggunakan warna merah. Lalu untuk bagian daunnya seperti yang tadi di video, saya potong dulu menjadi 2 bagian, lalu digulung menggunakan karet. Setelah itu direndam, baru dibentuk menjadi bentuk daun dan dipasangkan ke kawatnya. Lalu setelah itu digabung dengan bunga yang tadi, dirangkai itu digabung dengan bunga yang tadi, disatuin. Nah, hasilnya kayak gini. Terus untuk apa yang dipelajari dari membuat kerajinan ini mungkin sama kayak teman-teman yang lainnya, kesabaran dan juga lem dari yang saya gunakan itu kan lem Dexton sama Igon, karena saya menggunakan lem yang emang udah ada di rumah gitu. Padahal seharusnya menggunakannya itu lem tembak. Jadi pada saat menggunakan lem itu mungkin rada susah gitu untuk merekatkannya. Terus untuk lem Dexton sendiri itu kan sifatnya kayak rada panas gitu ya Bu, kalau kena kulit, jadi kayak nempel banget gitu di tangan. Jadi agak ngebuat ngelopek gitu. Untuk harga jual mungkin sekitar 15.000 karena modal yang saya butuhkan hanya sekitar 10.000. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nurjana penjelasannya. Tadi kalau kita perhatikan ada teknik yang beda ya. Nurjana pakai teknik perendaman. Tujuannya apa tuh? Direndam, digulung, diikat, terus direndam. Apa tujuannya Nurjana? Sebenarnya saya juga Nggak tahu. kurang tahu ya Bu. Oke, nah ini pelajaran ya. Jadi ketika kalian, ini kan pasti kalian lihat referensinya dari macam-macam, dari buku kah, dari YouTube kah, tapi harus tahu kira-kira tuh dilakukan itu untuk apa. Nah, kalau yang saya pernah baca, emang tujuannya untuk, tadi kan daun ya, untuk dia lebih, kalau tadi teknik yang sebelumnya, siapa tuh, ganis, atau yang lain-lain, dibengkokkan pakai gunting biasanya, kelopaknya itu, biar lebih, semakin melengkung. Gitu. Nah, perendaman kemudian tadi diikat menggunakan karet juga salah satu tujuannya itu. Direndamnya pakai air apa? Air panas ya. Air panas. Iya, jadi tujuannya tadi kan diikat, digulung, kemudian diikat kan. Tujuannya ya biar dia stabil gitu, biar dia nggak berubah-berubah. Karena kadang-kadang kalau dia sudah dibengkokkan, beberapa hari itu dia akan balik ke bentuk aslinya. Nah, makanya untuk kerajinan-kerajinan yang sifatnya agak mau dibentuk paten gitu ya, maksudnya mau bentuknya nggak mau berubah-berubah lagi, kadang-kadang ada teknik lain. Tadi bisa menggunakan kawat, tadi siapa tuh yang pakai kawat. Jadi kawat tuh menopang biar sedotannya nggak balik ke bentuk awal. Karena kalau ditunggu, lihatin aja ntar berapa lama dia akan kembali ke bentuk awal. Karena kan emang dia nggak permanen kan, kita lakukan tindakan supaya dia jadi bengkok. Gitu. Oke, ini pelajaran ya. Berarti gini, ketika kalian nonton video, terus dia kasih teknik baru, pelajari itu tekniknya apa, tujuannya apa. Gitu, biar bisa di-share juga ke teman-teman. Dan ke murid-murid kalian nanti. Gitu. Oke, thank you Nurjana. Selanjutnya kita masih punya Rifa. Sebentar, saya bukakan dulu filenya Rifa.
celengan ya. Ya, silakan Rifa untuk menjelaskan karyanya. Assalamualaikum Bu Fania dan teman-teman. Saya izin menjelaskan. Saya membuat kerajinan sedotan berbentuk celengan. Jadi untuk cara pembuatannya itu saya potong kardusnya. Untuk yang sisi ini saya potong 17,5 kali 13 cm, lalu sebelah sini 11 kali 13. Untuk yang atasnya itu 17,5 kali 11 cm. Hal yang saya pelajari itu melatih kesabaran saya. Terus untuk lemnya karena saya pakai double tip, jadi kadang lepas gitu. Terus kalau lepas saya kasih tambahan lem fox, jadi lumayan merekat. Lalu untuk modalnya saya mengeluarkan modal sekitar 10.000, lalu untuk harga jualnya mungkin 12.000 Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau dilihat berarti itu tadi kardus, kemudian pinggir-pinggirnya ditempelkan sedotan, begitu ya? Betul. Coba ditampilkan lagi, Rifa. Oke. Dalamnya kardus kan ya, kemudian sedotan warna-warni, begitu ya? Oke. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke Sita ya. Tadi Sita belum ya? Bentar, saya buka dulu filenya. Oh, tadi sudah kita play. Nggak apa-apa, kita play lagi. Silakan Sita untuk memaparkan hasil karyanya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fania dan juga teman-teman semua. Izin memaparkan hasil kerajinan saya dari bahan buatan dari sedotan. Jadi nama barang saya itu adalah tempat atau wadah pensil. Fungsinya itu untuk menaruh alat tulis atau perkakas yang berukuran kecil. Kemudian cara pembuatannya yang pertama itu membelah sedotan, kemudian sedotan yang sudah dibelah itu di double atau dimasukkan ke dalam sedotan yang masih utuh. Itu fungsinya untuk lebih kokoh, biar nggak terlalu letoi gitu. Terus langkah kedua dipotong dengan panjang 10 cm, 4 cm, dan juga 7 cm. Kemudian disusun dan dilem dengan lem tembak. Hal apa yang dipelajari dari kerajinan tangan ini adalah yang pertama itu selain melatih kreativitas diri, kita juga harus sabar, terus ulet, dan juga harus hati-hati. Karena kalau di kerajinan ini kan saya menggunakan lem tembak, dan lem tembaknya itu kan ujungnya agak panas.
Jadi kalau kena juga lumayan rasanya. Harga dan modal yang saya keluarkan untuk kerajinan tangan ini sekitar 6.000 untuk lemnya karena sedotannya sudah ada. Terus mungkin kalau harga jualnya 10.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu kompartemen ya buat naruh alat tulis itu ya. Bisa buat macam-macam situ ya. Coba ditampilkan. Ditunjukkan di layar. Bisa ditunjukkan di layar, Sita. Barangnya ditunjukkan. Maaf Ibu, putus-putus. Oh. Bisa ditunjukkan hasil karyanya. Oke. Bentuknya kompartemen seperti itu ya. Oke, thank you Sita penjelasannya. Tinggal Yasmin yang belum berarti ya. Semuanya sudah presentasi. Saya sudah bisa nilai. Nah, tinggal terakhir adalah di-upload. Ini sepertinya belum ada yang di-upload. Silakan di-upload ke Instagram, kemudian gunakan hashtag karyanya mahasiswa PKK. Nanti saya kirimkan di grup deh, seperti yang pernah saya post waktu itu. Oh, atau enggak kalian post aja, nanti saya akan berikan hashtag. Silakan post, kemudian tag akun saya @faniazulfa, saya akan mention di room chat. Ya, nanti saya akan berikan hashtag. Gitu ya. Ini kayaknya di rumah saya sudah mulai hujan. Di tempat kalian seperti apa? Sinyalnya mulai terganggu. Jadi hari ini cukup simpel. Jadi memang karena kalian kan bekerjanya sudah jadi dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi hari ini hanya penilaian saja dari hasil karyanya. Dan saya tertarik untuk membeli beberapa barang deh dari yang dipresentasikan tadi. Itu barangnya available nggak? Kalau saya beli, kalian mau nggak? Kalian akan merelakannya nggak? Saya mau beli loh, ntar ditahan lagi. Karena kalian ngerasa ini tuh effort loh bikinnya gitu kan. Gimana? Kalian rela nggak kalau dibeli? Atau mau jadi bagian kalian, nanti ketika kalian prakarya itu ada gunanya juga loh. Ketika kalian udah buat, nanti ketika kalian ngajar di sekolah, kalian bisa bawa. Kalian ditunjukkan, kalau nih ibu udah pernah buat kayak gini, gitu. Jadi contoh kalian. Dan bisa juga dibarter. Misalnya kalian suka sampo Nida, misalnya. Nida boleh dong, ntar di pertemuan kesekian, pinjem barangnya Nida. Nanti tukeran lagi di pertemuan kesekian, pinjem barangnya Nurjana, kayak gitu. Gitu, jadi aset buat kalian ngajar nanti. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, cukup jelas. Jadi saya apresiasi sekali kerja teman-teman semua sudah terlihat ya 2 minggu kemarin apa yang dikerjakan. Hari ini sudah sampai ke UTS, jadi nilai UTS sudah saya ambil dari pengerjaan kerajinan tersebut. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membuat packaging-nya. Jadi kalau barangnya sudah, tinggal packaging-nya saja. Sama barang yang menggunakan limbah organik dan anorganik, itu yang belum. Jadi kita sudah punya 3 kerajinan berarti ya di awal yang sesuai dengan skill yang dimiliki. Kemudian kerajinan tanah liat yang merupakan bahan alam, dan kerajinan dengan sedotan yang menggunakan bahan buatan. Selanjutnya kita akan ada kurang lebih 3 lagi deh, yang menggunakan bahan organik, bahan anorganik, dan kemasannya. Seperti itu. Akan kita lanjutkan di minggu depan ya, pertemuan minggu depan, pertemuan ke-9. Saya cukup untuk pertemuan hari ini, saya sudah dapatkan nilainya dan bisa inputkan langsung. Kita ketemu minggu depan untuk materi kerajinan bahan organik. Gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next week.